Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, baik itu di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya kalau apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Nah, pemuridan adalah salah satu tugas utama seorang pastor sebagai seorang murid Kristus. Dengan jelas Tuhan Yesus sebelum naik ke surga di Matius 28 mengatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan luar biasa saudara, segala pendekatan pemuridan ini sekarang ini ada begitu loh ya. Dan kita akan belajar satu pendekatan yang menarik menurut saya, yaitu pendekatan pemuridan yang berkeadilan sosial ya. Nah, saya rasa kita tidak perlu tanya lagi kepada siapa kita harus bicara mengenai hal ini, kecuali kepada orang yang memang sudah bergumul lama di dalam topik ini kelihatannya, yaitu Pak Abel Arwan. Sekarang ini sedang posisi di Villanova University di Amerika Serikat. Nah, mungkin kita akan kenalan dulu dengan Pak Abel. Pak Abel, selamat datang di Ngopas. Apa kabar? Makasih, baik-baik Pak, sehat-sehat. Makasih udah Ya, diundang puji gereja. Tuhan. Ya, syukur. Pak Abel, Villanova University di Amerika posisinya ada di mana? Di kota apa? Dia 30-40 menit dari Philadelphia di Pennsylvania, Hmm. itu di daerah timurnya, jadi Mid Hmm. Atlantic, daerah ya sebelah kanan kalau di peta. Di timur ya, di Ya, pantai timur ya berarti ya. Wah, ini berarti lagi dingin nih sekarang nih. sekarang lumayan. Lagi salju nih pas gitu. Cuman kameranya ya 2 harian Dan inilah lagi salju lumayan. baik. Wah, ini ada berapa banyak mahasiswa Indonesia Pak saat ini di Villanova kalau misalnya Pak Abel tahu? Karena saya engage-nya paling banyak dengan mahasiswa PhD, dan saya tahu cuma ada Ya, satu mahasiswa PhD tingkat keempat. baik. Di master saya nggak pernah tahu, Ya, apalagi yang college ya, nggak terlalu. ya, baik. Iya, Kalau wow. di master saya yakin di departemen saya nggak ada. Saya cukup yakin nggak ada. Tapi Hmm, nggak tahu college baik. kan lebih banyak. Kalau college harus identify gitu. Iya, betul. Dan memang juga jumlahnya cukup besar ya kelihatannya ya Villanova University. Uh, Terima kasih nih Pak Abel buat waktunya. Bisa sedikit cerita latar belakang Pak Abel di Indonesia, Ya, dari gereja apa dan pernah melayani di mana? Silakan. ya, dulu saya di Surabaya, tumbuh di daerah sekitar Kenjeran, istilahnya kalau di Surabaya itu daerah pinggir dekat pantai. Mhm, Kebetulan itu daerah memang daerah yang apa namanya lumayan miskin, dan juga mhm, dulunya punya semacam sejarah gitu, kriminalitas banyak. Terus saya sekolah dan lain-lain, habis itu terpanggil menjadi hamba Tuhan, terus masuk sekolah teologi di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. hmm, Setelah itu diutus pelayanan praktek setahun awalnya, habis itu dikontrak untuk selanjutnya melayani full time di GKI Emmaus Surabaya. Gitu, hmm, bersama dengan fokusnya memang youth ministry. Habis itu karena pandemi diminta untuk nge-build satu pelayanan digital, waktu itu disebut dengan Emmaus Digital Ministry. hmm. Dan ya seputar itulah, pelayanan pemuritan, digital gitu kan, teaching dan lain-lain gitu. Habis itu Baik. saya sekolah Ya. selanjut biologi di Boston Hmm. University, baru kelar Mei lalu, terus sekarang lanjut di sini. Gitu. Wow. Terima kasih nih. Ini kelihatannya arek Surabaya juga nih kelihatannya nih Are ya. Surabaya benar. Pak Abel, kita akan langsung bicara mengenai Hmm, pemuridan yang ya, berkeadilan sosial. Pertama-tama, ya, apa yang dimaksud nih? Maksudnya ya, pemuridan yang berkeadilan sosial. Pak Abel ya, bisa mungkin klarifikasi dulu mungkin betul. beberapa kata-kata yang hendak dipakai ini Yes, maksudnya apa? Karena yes. kalau kita baca atau saya baca, saya sendiri Hmm, bingung apa maksudnya ini. ya, betul, Silakan betul. Pak. Ya, tentu pemuritan sama keadilan sosial ya. Ini dua Iya. istilah. Istilah pertama, pemuritan itu tentu bukan hanya soal tentang ini ya, mengajar orang untuk menjadi sama seperti saya di kelompok kecil. Itu Ah, pemahaman paling umum orang, ya kan? ya. Mengajar orang untuk membuat dia menjadi seperti saya
di kelompok kecil. Hmm. Lalu kutipnya Hmm. itu biasanya 1 Korintus ya, Paulus ya, ikutlah aku sama Hmm. seperti aku mengikuti Yesus begitu. Hmm. Which is itu betul karena itu part of pemuritan, tapi pemuritan itu lebih jauh dari itu gitu. Pemuritan bicara soal hubungan antar manusia yang sama-sama di dalam perjalanannya untuk mengikut Kristus. Jadi itu lebih Hmm. luas. Ya, jadi nampak di dalam liturgi gereja, nampak di dalam Hmm. relasi sehari-hari, nampak Hmm. dalam kepemimpinan organisasi gereja gitu, bahkan nampak di Hmm. dalam gestur gerak tubuh tangan, cara memandang kita di dalam kegiatan kita sehari-hari di dalam atau di luar gereja. Nah, keadilan Hmm. sosial ini memang seperti Pak Kian tadi bilang, Hmm. kita bisa melihat pemuritan ini dari satu lensa gitu, lensa keadilan Hmm. sosial. Nah, Hmm. tesis saya Hmm. itu sebenarnya sederhana. Hmm. Ini saya tuliskan di slide nomor 3 Hmm. nanti ditampilkan. Yep. Pemimpin Hmm. pemuritan yang berorientasi atau aware pada keadilan adalah pemimpin yang awas atau Hmm. alert dengan adanya Hmm. 2 hal ini. Hmm. Pertama, ketidakadilan epistemik. Saya akan jelaskan itu apa, tapi nanti Yeah. intinya ketidakadilan yang terjadi dalam mendengarkan orang. Pada kelompok Ah. tertentu kita lebih mendengarkan, pada kelompok yang lain kita lebih tidak mendengar. Pada Hmm. kelompok Hmm. tertentu kita lebih excited dengar cerita hidupnya, pada kelompok tertentu lebih tidak excited. Pada Hmm. kelompok Hmm. tertentu kita lebih penasaran dengan pandangannya tentang Tuhan. Pada kelompok tertentu kita anggap kurang terlalu mengerti Alkitab lah. Nah, Hmm. yang Hmm. kedua, masalah yang harus alert oleh pemimpin adalah asumsi tentang kekristenan kuat. Singkatnya, Hmm. nanti saya jelaskan dengan detail, tapi singkatnya adalah ada asumsi tentang kekristenan kuat dan lemah. Kuat itu artinya penuh dengan pengetahuan-pengetahuan dan ayat-ayat Alkitab, sedangkan lemah itu orang yang lebih mengalami Tuhan disertai dengan feeling, lagu-lagu, patung Hmm. Yesus, dan juga Hmm. mungkin Alkitab pemberian tahun kapan dari siapa, Hmm. pokoknya harus Alkitab itu gitu. Nah, itu nanti saya Hmm. jelaskan detail secara filosofis dan sosiologis, tapi intinya adalah sebagai pemimpin yang punya awareness tentang keadilan sosial, maka dia Hmm. harus juga aware dengan bahaya-bahaya atau pitfall yang terjadi di dalam pemuritan. Gitu. Hmm. Hmm. Jadi kelihatannya pemuridan yang berkeadilan sosial ini adalah pemuridan yang mencoba adil di dalam berbagai macam segi dan mencoba juga adil di dalam berbagai macam audiensi yang ada kelihatannya ya, kalau Betul, tadi saya betul, pick up beberapa hal betul, ya. betul. Nah, Hmm. Hmm. klarifikasi memang pemuritan yang berkeadilan sosial itu bisa dilihat dari cara lain. Cara paling Yeah. banyak kayaknya di stream ini saya ya, dulu saya tumbuh di komunitas evangelical, itu biasanya rujukannya adalah di Tribune Hoover, The Cost of Discipleship. Hmm. Jadi Hmm. pemuritan yang sadar bahwa kita itu towards something, menuju something, dan itu ada cost-nya, dan kita harus berani untuk mengerjakan itu. Dan kita tahu background-nya Bonhoeffer adalah sang pengkritik besar Nazi begitu pada waktu itu kan. Hmm. Dan dengan kelompok kecilnya di seminari yang sangat-sangat very remote area, dia benar-benar mendidik untuk ayo jadi orang Kristen yang militan dan lain-lain. Bisa seperti itu. Ngomongin tentang impact di luar dari pemuritan. Dan itu dilakukan juga oleh misalnya seorang teolog Injili yang di Amerika, John Stott, yang lebih terkenal begitu. Karena John Stott di dalam kelompok Injili, dialognya dengan Billy Graham dan lain-lain, John Stott itu lebih aware dengan keadilan sosial gitu. Makanya dulu dalam sejarah ada ketegangan antara mana nih penginjilan atau pelayanan sosial. Nah, tapi bukan itu yang saya maksud di sini, tapi lebih ke relasi interpersonal yang terjadi dan kita aware dengan itu. Wow, jadi ini betul-betul kelihatannya mencoba untuk membawa pemuridan ini di dalam pendekatan yang cukup menyeluruh ya kelihatannya ya, yang cukup komprehensif begitu dengan keadilan sosial ini dan Betul. mencoba melihat ada berbagai macam aspek yang ada dan juga ada berbagai macam audiensi yang ada di sekitarnya kelihatannya. Betul, Wow. betul. Tentu memang komprehensif yang dimaksud di sini bukan Ya, soal metode atau cara ya, tapi minimal betul. sebagai pemimpin itu punya awareness. Hmm. Gitu. Hmm. Punya Hmm. awareness
jangan sampai ini terjadi, bagaimana ya, jangan sampai itu terjadi. Adakah orang yang Ya, merasa lebih tidak didengarkan? Adakah orang yang ya, merasa ya anggap lebih rendah pengetahuannya, gitu-gitu. ya. Iya, iya, dan memang itu terjadi secara konkret begitu ya, secara real di dalam pemuridan, proses pemuridan yang kita lakukan, mungkin apakah itu di dalam kelompok kecil ataupun juga di dalam kelompok yang lebih besar. Rata-rata kalau misalnya disebut pemuridan di Indonesia itu kelompoknya besar-besar begitu, dan dan semakin besar semakin kompleks juga kelihatannya ya Pak ya. Betul, betul sekali, betul sekali. Jadi secara praktis sih nanti ke depannya mungkin kita akan belajar nih dari Pak Abel nih, apakah nanti pendekatannya di dalam kelompok yang lebih kecil atau kelompok yang lebih besar, tentunya nanti akan ada saran-saran praktisnya kelihatannya ya. Nah, um, kenapa kalau gitu Pak, pemuridan ini harus berkeadilan sosial? Kalau menurut Pak Abel, Ya, why? Kenapa harus seperti ini begitu loh? Kalau misalnya kita melihat faktor-faktor tadi dari klarifikasi definisi dan betul. juga dari beberapa hal yang tadi kita udah bicarakan. Silakan, Pak. Iya, atau saya spesifikkan kenapa harus pemimpin itu punya awareness atau sensitivitas eh, yang aware tentang keadilan sosial begitu. Nah, Karena iya, iya, memang kalau dari observasi itu saya iya, di slide 2 itu iya, satu banyak pola-pola pemuritan itu masih berfokus pada materi gitu. iya, Fokusnya itu iya. adalah materinya apa? Selalu kalau orang mau bikin kelompok kecil atau apa, buku apa yang dipakai? Selalu itu pertanyaan paling banyak. Iya, Materinya iya, apa? iya, Dulu waktu saya tumbuh itu selalu pakai navigator. iya, Habis iya, itu iya, berubah dari iya navigator apa namanya 5 jaminan dan lain-lain itu. Lalu nanti iya, ada iya, pola-pola yang lain gitu. Di Amerika iya. beberapa gereja dan gereja yang saya layani juga itu dulu terkenal sekali kalau nggak salah John Piper punya itu Desiring God versi Iya, punya begitu. Jadi selalu iya, pertanyaan materi gitu. Nah, iya, yang kedua, itu fenomena pertama. Yang kedua, iya. memang kalau dari sejarah, banyak khotbah di Indonesia itu warisan Barat yang sangat-sangat istilahnya logosentris, berfokus pada Oh, pemahaman. Kalau iya, paham, maka seluruh kehidupan berubah. Gitu. iya, Padahal banyak filsuf sudah mengatakan tidak begitu. Somehow yang mengubah seluruh kehidupan itu bukan isi kepala gitu, tapi iya, hati. Nah, iya. somehow hati ini juga didefinisikan juga nggak boleh keliru juga, bukan cuma Hmm, hati dalam arti mengubah sesuatu di pikiran lalu hatinya berubah, enggak. hmm. Kadang-kadang juga hati ini dibentuk oleh habit, oleh apa yang terjadi sehari-hari, kecil demi sedikit begitu. Iya, Jadi iya, bukan iya. bukan lagi ilmu pengetahuan, ayat-ayat Hmm, hafalan, dan lain. Yang ketiga, hmm, memang ada masalah yang saya amati juga adalah gini, standar hmm, tentang penguasaan informasi Alkitab dan teologi itu terlalu tinggi untuk dibebankan ke hmm, pemimpin. Masalah yang hmm. saya selalu amati baik itu di level pemuritan di dalam gereja dan luar gereja pun, kan ada para church Iya, beberapa yang saya layani dulu iya. dan sekarang jadi advisor istilahnya, itu saya amati nggak ada yang mau jadi pemimpin karena selalu mau pikirnya adalah, oh saya nggak menguasai Alkitab, Hmm, saya nggak ngerti teologi, saya belum ikut training A, B, C di Surabaya. Saya dulu mengikuti training yang puji Tuhan bagus sekali itu untuk ukuran SMA dan kuliah. iya. STRIS, Sekolah Teologi Reform Injili waktu itu kan. Hmm. Tapi ada orang yang ngerasa saya nggak mau karena saya belum ikut kuliah itu. Gitu. Nah kan gitu kan Pak. Jadi Iya, beberapa iya. masalah yang terjadi di lapangan sehingga karena fokusnya pada materi, terus pemimpin Hmm, tidak aware dengan relasi yang terjadi, penekanannya selalu adalah teologi, hafal Alkitab, hmm. ngerti ini itu. Akhirnya adalah akan ada orang-orang yang merasa tidak didengarkan. Iya, Akan ada iya. orang-orang yang merasa standar, bukan cuma standar pemimpin, tapi standar untuk berada di kelompok itu terlalu Hmm, tinggi. Saya sering hmm. juga mendengar Pak, beberapa waktu di para church Iya, misalnya, iya, ada anak yang pengen ikut kelompok kecil, tapi nggak iya. mau gabung ke kelompok kecil itu karena isinya orang pinter-pinter semua. Saya mau cari kelompok yang lain aja lah, yang lebih nggak terlalu ngerti Alkitab, begitu. Padahal the end point of pemuritan kan bukan soal saya ini kelompok pinter, ini kelompok bodoh, ya udah saya ini gitu. Iya, Saya betul, sharing betul. tentang Tuhan, saya kok dibantah-bantah terus ya misalnya. Ya udahlah saya Hmm, cari kelompok yang hmm. lain. Itu beberapa Iya, masalah-masalah yang muncul gitu. iya, iya, Makanya iya. kenapa punya awareness tentang keadilan sosial itu penting. Itu bukan cuma Hmm, penekanan tentang materi yang saya punya, ilmu hmm, pengetahuan yang saya tahu sebagai pemimpin, atau hmm, mungkin
ketika sharing, oh ini nggak cocok dengan ilmu dengan yang saya pikirkan, ya udahlah saya tidak terlalu dengarkan. Oh ini nih cocok dengan Iya, yang saya sudah pelajari, saya lebih dengarkan anak ini, atau saya udah iya. anak ini saya siapkan untuk menjadi pemimpin berikutnya, kan gitu. Iya, iya. Berarti ini menarik ya, karena kita bukan hanya bicara scope dari kelompok kecilnya aja, tetapi juga scope dari mungkin seluruh jemaat dan bagaimana kita bisa me-include semua orang begitu ada di dalam pemuridan ini, tetapi juga bagaimana kita bisa melakukan pemuridan yang berkeadilan sosial itu yang seperti yang Betul, tadi Pak Abil betul, katakan. betul. Menarik sekali ini. Karena maksudnya seperti tadi masalah-masalah praktis yang tadi sudah diungkapkan ya, saya rasa itu real sekali sih bahwa ada begitu banyak orang yang segan ikut kelompok kecil karena merasa bahwa ya mungkin dia tidak layak gitu loh ada di dalam kelompok ini. Apalagi ada kelompok-kelompok yang sifatnya itu ada berjenjang begitu ya di gereja-gereja. Jadi ada kelompok A, ada kelompok ada kelompok B yang mana harus menyelesaikan program A dulu dan seterusnya. Kira-kira ada komentar mengenai hal itu, Pak? Mengenai beberapa Iya, pendekatan gereja yang sepertinya ada jenjang begitu? iya, iya. Saya memahami bahwa ada tendensi soal untuk berjenjang itu, apa Iya, iya. namanya, karena tujuannya adalah kalau bisa satu grup itu kalau bisa satu grup itu, tidak terlalu timpang begitu, istilahnya Iya, iya. pengetahuannya. Sehingga kalau nanti Iya. terlalu timpang ada satu orang yang merasa, "Ah, kok dragging sekali nih pembahasannya, saya sudah ngerti," gitu. Ada satu orang Iya. yang ngerasa, "Oh, kok pinter-pinter semua sih pembahasannya," gitu. Hmm, Nah, hmm, tapi hmm, apa namanya, hmm, bukan menjadi salah, tapi menjadi berbahaya hmm, ketika penyatuan itu kalau memang dari awal asumsi tentang pemuritannya itu adalah pertambahan pengetahuan, hmm. gitu. Jadi Yep, masalah yep. muncul bukan karena apakah kita harus menyamakan, langkahnya atau step-nya, anak tangganya, atau Hmm, kita enggak. Tapi asumsi yang salah muncul adalah ketika di awal sebenarnya, bahwa yep, pemuritan itu adalah menambahkan pengetahuan tentang, yep, Allah gitu. yep, Beberapa waktu lalu saya baru ngobrol dengan teman yang dia konsultasi soal, di gereja, soal yep, bagaimana memetakan istilahnya, komunitas youth-nya gitu. Dan saya yep, yakin ini bukan cuman di youth, tapi juga bisa diterapkan di yang lain. Ada yep, namanya, koordinat soal, aktivitas gereja, ada namanya koordinat soal, apa namanya, pengenalan akan Tuhan. Jadi yep. ada orang yang di kelompok dia aktivitas di gereja tinggi, tapi pengenalannya nggak terlalu tinggi di sini. Hmm, Ya kan ada hmm. juga lalu dikategorikan oleh aktivis gitu. Aktif saja Yep, tapi nggak yep, kenal Tuhan, main gitar, apa namanya, apa, yep, PowerPoint, LCD dan lain-lain kalau ikut yep, yep. aktivitas bola. Tapi ada orang yang dikelompokkan pengenalan tentang Tuhan tinggi, aktivitasnya nggak tinggi, gitu. Yep, Ya kan yep, gitu. yep, Nah, yep, yep. pengelompokan itu saya paham Hmm, pengelompokan itu berguna sekali untuk kita melakukan apa sih kepada teman-teman kita ini gitu. Tentu yang aktivitas hmm, tinggi tapi bukan kerohanian, tapi pengenalan akan Tuhan belum, maka harus ditambahkan pengenalan akan Tuhannya kan gitu kan. Yang mengenal hmm, Tuhan hmm. terus berdoa, rajin baca Alkitab, ya tapi nggak mau aktif, nggak mau turun tangan, ya didorong gitu kan. Jangan malah Yep, disuruh doa-doa melulu. yep. Yang salah adalah asumsi bahwa yang kanan ini rohani, yang aktif tidak rohani. Yep, 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 Gitu. yep, Padahal yang aktif yep. itu jangan-jangan itulah kerohaniannya dia gitu. Hmm, hmm, Mungkin tapi di hmm, tahap pertumbuhan kerohaniannya dia di momen itu di tahun-tahun itu dia lebih banyak geraknya, tangannya hmm, turun daripada hmm, pikirannya berjalan. hmm, Mungkin gitu kan. hmm, hmm, Daripada hmm. nanya buku, daripada nanya apa gitu. Momen-momen Yep. aja itu masalah momen. Tapi kalau kita udah mengasumsikan yang ini lebih rohani, ini tidak rohani, maka semua harus disamakan dengan yang rohani ini, maka muncul Iya, tadi tuh pengelompokan-pengelompokan yang iya, sebenarnya nggak perlu gitu. nggak perlu Pengalaman ya. Yap, saya, yap, yap, pengalaman saya yap, memang apa namanya, saya kan mengalami di beberapa tempat atau versi pemuritan yap, dan memang itu konteksnya beda-beda and by konteks. Tapi ada yap, kok kelompok-kelompok atau hmm, institusi yang menjalankan pemuritan yang hmm, pertumbuhannya itu tidak didasarkan pada
mana yang lebih tahu dan mana yang belum tahu, tapi simply Hmm. personal bonding, social bonding aja, Ya, gitu. ya, ya, ya. Wah, ini saya asik sekali nih. Ini ngobrol ini memang nggak ada habisnya. Tapi kita harus masuk ke dalam masalah bagaimana kita bisa mendorong hamba-hamba Ya, Tuhan nih sekarang nih untuk ya, bisa memikirkan atau bisa mungkin mengimplementasikan apa ya, artinya itu pemuridan yang berkeadilan sosial di dalam ya, ya, konteksnya, ya, apakah itu di dalam gereja maupun juga di dalam organisasi Kristen. Kira-kira ya, ada saran Pak ya, kepada para pemimpin Kristen ini mungkin beberapa hal, beberapa ya. tips, silakan. Sarannya dua, dan dua ini saya jelaskan semoga bisa singkat berdasarkan Ya, dua teori. baik. Yang teori yang pertama tadi yang sempat saya sebut singkat adalah ketidakadilan epistemik. Ya. Yaitu ini teori yang disebut oleh Miranda Fricker, seorang filsuf. Dia bilang gini, ada ketidakadilan yang dilakukan oleh pendengar kepada pencerita. Kenapa? Karena Hmm. ketika mendengarkan Ya, si pendengar ini sudah terpengaruhi oleh asumsi-asumsi sosial yang ada. Kalau di ya. Amerika misalnya, kalau orang kulit hitam itu berarti kalau ngomong selalu dilebay-lebaykan dan pasti dia kriminal, misalnya. Hmm. Atau Hmm. Hmm. misalnya kalau Yep. orang perempuan itu lebih tidak didengarkan. Dan Alkitab itu saya sebenarnya pengen nanti kalau misalnya ada waktu saya Yep. soroti satu teks Alkitab, perempuan Yep. nggak terlalu didengarkan. Nah di Hmm. Indonesia, nah ini penjelasan ini ada di slide 5, Hmm. tapi saya nggak perlu Yep. dijelaskan semua. Nah di Indonesia, itu saya tunjukin di slide Hmm. 6, di Indonesia Hmm. itu contoh paling realnya adalah kalau kita mendengarkan pengalaman tentang Tuhan dari Yep. rekan kita di pemuritan yang keluarganya banyak Muslim, Hmm. Hmm. gitu. Yep. Yep. Kita sudah cenderung apologetis, kita sudah Ya, cenderung curiga, curigation istilahnya. betul, Itu betul. paling sering terjadi karena saya melakukan pemuritan di sekolah, Ya, sempat waktu di seminari saya diajak ngomong dengan rektor dengan beberapa teman-teman yang punya latar belakang pemuritan, dan kita create waktu itu di seminari kayak gimana formatnya. Di gereja juga begitu, waktu saya sebelum betul. seminari memang konteksnya beda-beda, tapi beberapa kali yang saya temui itu kalau paling sering di Indonesia itu kalau Ya. misalnya keluarganya non Kristen gitu, kita selalu curigation terlebih dahulu, gitu. Hmm. Nah, itu yang Hmm. pertama, Hmm. tentang Ya. tentang ketidakadilan epistemik, ketidakadilan yang dilakukan oleh pendengar kepada pencerita. Nah, saran praktisnya buat pemimpin harus aware tentang Hmm. kitanya itu ketika mendengar, jangan-jangan ada kecurigaan-kecurigaan yang berlebihan, asumsi-asumsi. Hmm. Ini orang dulu Hmm. pernah ini orang Ya, kata orang-orang sekitarnya begini. Nah, baik. itu yang pertama. Nah, yang case Hmm. kedua, seperti yang Hmm. tadi saya sebut, ada asumsi tentang kekristenan kuat dan lemah. Kekristenan kuat dan Ya, lemah itu maksudnya kekristenan kuat itu adalah kekristenan yang ya, sekolahnya tinggi, ya, ya, hafal ya, ayat Alkitab banyak. Kalau misalnya datang ya, ke KTB selalu bawa NIV atau ESV Study Bible, misalnya. Itu ya, beberapa ya, kali saya lihat, ya, ya. atau mungkin dia sudah pernah berguru pada Hmm. pendeta tertentu yang terkenal sekali memang pintar, misalnya. Nah, Ya, ya. sedangkan yang dianggap lemah adalah orang-orang yang sering melekatkan diri pada hal-hal material, yang itu tadi patung. Nah, Ya, kalau ya, misalnya di Katolik itu peneliti ya. ini, penjelasan soal kuat dan lemah ini ada di slide 7. Ini penelitinya Colin McDaniel. Dia bilang gini, Ah. contoh paling gampang itu di Katolik. Hmm. Karena di Katolik kadang-kadang pegang potongan tubuh orang kudus. Ya, Begitu ya, kan? Lalu ya. Protestan mengkritik Katolik karena terlalu material, terlalu simbol, terlalu patung-patung, kan begitu kan? Ya. Sedangkan Protestan pada waktu itu fokus kepada pemahaman akan firman Tuhan. Tapi Hmm. sepanjang sejarah, Protestan juga melakukan itu. Misalnya gereja Hmm. Metodis yang menyimpan potongan jarinya Wesley Ya. di sebuah perpustakaan sekolah Metodis yang jaraknya 1,5 jam dari tempat saya. Padahal itu Hmm. Protestan gitu. Gereja Protestan yang Hmm. membuat gerejanya menjadi simbol-simbol dan lain-lain, Ya. ada Ya. patung-patung juga, ada lukisan minimal. Kita memang makhluk material, makhluk sense, makhluk Ya. imajinatif yang memang Ya. kadang-kadang ada orang yang melekatkan diri pada Tuhan lewat itu. Nah, maka kita Hmm. harus aware tentang, selain tadi yang pertama, jangan-jangan ketika kita mendengarkan orang, kita dipengaruhi sosial, Ya. sehingga ada asumsi-asumsi yang salah tentang orang itu. Atau yang kedua adalah kita dipengaruhi konsep kekristenan kuat dan lemah ini.
Oh, dia Ah, itu kurang ngutip ayat, berarti nggak terlalu iya, mengenal iya, Tuhan, nggak terlalu iya. rohani. Nah, 2 awareness ini minimal yang paling praktis yang kita harus pegang. Hmm, 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 hmm. Oh ya, Dan, contoh. Ini contoh yep, di slide 8. Di dalam kelompok pemuritan, ini saya dulu pernah iya, lakukan, iya, iya, paling silakan. sering kalau ulang tahun kita hadiahin dia buku, Ah, ya kan? Buku apa, terbitan apa, dan kita tahu terbitan-terbitan mana yang kita tahu, ini akan membuat teman iya, kita menjadi pintar, adik KTB kita iya, menjadi iya, lebih iya, lebih teolog gitu. Padahal iya. jangan-jangan bukan kepintaran yang dihasilkan dari buku itu yang dia perlu gitu. Dan itu ukuran standar kita seringkali ya. Kita pikir, wah, kita pikir bahwa oh dia sudah sekian lama, mungkin bukunya juga jauh lebih advance atau apa Kita begitu yang kita tambahin, berikan. tambahin lagi. Ya betul, 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 betul. Dan saya juga seringkali ada di dalam pitfall seperti itu karena seringkali saya pikir buku itu adalah solusi, tetapi belum tentu sebetulnya buku itu Betul, solusi betul, kepada betul, pertumbuhan iman betul, seseorang. betul. Heeh. Saya bukan berarti bilang jangan belikan buku kepada adik KTB kita atau jangan berikan buku Hmm, kepada teman yang kita layani di hmm, band misalnya atau di hmm, majelis. Bukan itu, tapi hmm. kadang-kadang Ya, buku berguna karena kita sudah kenal dia dan kita ya, tahu memang dia butuh ya, buku itu. Sehingga ketika kita ya, berikan buku itu, bukan ilmu bukunya yang mengena ya. buat dia, tapi Hmm, ada satu rasa bahwa teman saya tahu pergumulan saya dan buku ini ya, pas buat saya. ya, Nah, itu kan ya. relasionalitasnya itu yang Hmm, mempengaruhi pentingnya hadirnya buku itu di dalam hidup dia. Tapi kalau tidak ada hmm, relasionalitas itu, tidak ada hmm, pengalaman yang terlalu dekat, atau ada asumsi-asumsi yang bermain bahwa yang penting semua orang yang ikut pemuritan harus dibuat pintar. Nggak hmm, dibaca kadang-kadang. Saya hmm. tahu memang nggak dibaca dia. Yep, Karena nggak yep. sesuai momentumnya, nggak tepat yang dia butuhkan, dan lain-lain. Betul, betul, betul. Dan seperti kita tahu mungkin dalam budaya kita di budaya timur, paradigma atau contoh dari kehidupan seorang pemimpin mungkin itu jauh lebih penting daripada apa yang dipelajari di dalam kelompok kecilnya kelihatannya. Betul, betul, Seringkali ya. sama, Jadi semacam model Kristus boleh dikatakan yang jauh lebih iya. penting dibandingkan dengan materi yang dibahas. Mhm. Wow, ah, ini dua hal aja ini Pak sudah banyak nih yang bisa kita praktekkan nih kelihatannya nih Iya. dan kita implementasikan. Mudah-mudahan Pak Abel nggak ada lagi kan ya? Ada saran praktis lain nggak? Kalau misalnya nggak ada Mungkin kita ini akan kali tutup. ya, bukan saran Oh, praktis, tapi ada satu hmm. ayat yang jarang Ya, sekali orang baca ayat itu silakan, sebagai silakan. teguran buat kita pemimpin yang suka melakukan ketidakadilan di dalam relasi kita ya. Betul. Ayatnya itu Yohanes pasal 2 ayat Iya. 1-10, cerita tentang perkawinan di Kana, kita tahu ya kan, Hmm, perkawinan hmm, ribut hmm, semua dan lain-lain, bingung hmm, gitu. Nah, hmm. yang menarik itu sebenarnya ayat itu, semua orang selalu bilang soal itu mujizat Tuhan yang pertama Ya. gitu kan. Lalu diteologisasi, mujizat adalah bentuk Allah memanifestasikan kuasanya begitu. Oke, Iya, betul, iya, memang di ayat itu mengandung iya, itu. iya, Yang kedua, soal apa namanya, iya, ketaatan Maria gitu, mengikuti iya. apa kata Yesus gitu kan. Hmm, Apalagi hmm. kata-katanya Yesus, lakukanlah ini perempuan, perempuan bukan ibu gitu misalnya. Itu ada yang interpretasi Ah, kayak gitu. yep, Penekanannya adalah yep. Maria taat pada Yesus, walaupun Hmm. Yesus semacam merendahkan dia, nyuruh-nyuruh gitu. Iya, Nah, iya, tapi iya. ada satu yang menarik begini. Pada waktu itu, apa namanya, di zaman itu, menurut budaya, sekali lagi yang ketidakadilan epistemik yang saya tadi mention, menurut budaya, tamu yang adalah orang Iya, terhormat, pemimpin hmm, pesta, semacam IO pada waktu itu, dan iya, mempelai itu adalah orang-orang di kasta tinggi, kasta-kasta yang hmm, memang lebih didengarkan gitu. hmm, Pekerja dan pelayan di hmm, belakang itu tidak didengar. hmm, Ya kan? Nah, hmm, ayatnya waktu itu menunjukkan bahwa nggak ada yang tahu masalah itu selain hmm, pekerja dan pelayan di belakang. Nah, hmm, saya hmm, baca ayat hmm. 9. Iya, Slide-nya di halaman 10, slide 10. iya, hmm, Pemimpin pesta itu, which is EO itu, hmm, pun hmm, mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencendok air itu mengetahuinya. hmm, Setelah itu ia memanggil mempelai, ayat 10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, lalu itu baru yang anggur yang kurang baik.
tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi I.O. ngomong ke pengantin, kalian hebat ya, biasanya orang itu yang bagus-bagus duluan, yang terakhir jelek, sampai sekarang bagus semua. Itu I.O. nggak tahu, ya kan? Tamu-tamu terhormat yang di depan itu nggak tahu, mereka cuma minum aja enak gitu. Tapi yang tahu kepanikan itu, yang tahu pertunjukan magis, pertunjukan mujizat ilahi, itu adalah pelayan-pelayan yang nggak didengar. Nah, mungkin pengingat bagi kita seorang pemimpin adalah jangan sampai asumsi-asumsi sosial di dalam pikiran kita yang sudah mengkastakan orang, itu membuat kita batal mendengarkan cerita tentang Tuhan yang terjadi di dalam hidup mereka, di dalam hidup orang yang kita dengar sehari-hari di dalam pemuritan itu, membuat kita batal mengajak dia lebih menceritakan tentang Tuhan lagi. Membuat kita batal belajar tentang Tuhan dari perspektifnya dia, hanya karena asumsi-asumsi itu. Karena kenyataannya dalam teks ini, pertunjukan Allah, siapa Tuhan itu, justru ditunjukkan pada orang yang paling tidak didengar. Dan ini bukan satu teks, itu pola Alkitab. Yesus bangkit pun itu ditunjukkan pada perempuan pertama kali. Betul, betul sekali. Dan itu menjadi sebuah salah satu yang harus kita awasi ya di dalam kita melakukan proses pemuridan dan juga di dalam kita melakukan pelayanan, boleh dikatakan juga secara umum menurut saya. Wow, ada begitu banyak hal nih Pak, dan saya kelihatannya kalau ngobrol nih nggak ada habisnya dengan Pak Abel nih. Pak Abel, terima kasih banyak buat waktunya. Kalau misalnya ada closing statement Pak dari Bapak, mungkin satu kalimat kepada para hamba Tuhan, apa itu Pak? Kalau ada singkat saja, silakan Pak Abel. Saya dulu pernah dikasih tahu gitu, apa itu pemurid sejati. Dan semua survei ditanya, pemurid sejati adalah orang yang bisa mempengaruhi, orang yang bisa memimpin, orang yang bisa ngajarin, orang yang bisa memberikan perspektif tentang Tuhan dengan tepat. Tapi ada satu kalimat dari salah satu rekan saya yang sudah punya pimpin banyak sel group itu, dia bilang, pemurid sejati adalah orang yang bisa mempengaruhi. Gitu. Tapi di dalam mempengaruhi, dia juga rela dipengaruhi. Gitu. Menarik. Mungkin itu yang dimaksud dengan, kalau kalimat-kalimat yang lebih terkenal ya, orang yang mau memuridkan harus mau dimuridkan. Kita selalu mikirnya orang yang mau memuridkan yang bawah harus mau dimuridkan yang atas. Jangan-jangan tidak begitu. Jangan-jangan kita juga mau dimuridkan oleh yang kita anggap bawah. Betul sekali, dan saya yakin dan percaya proses kita di dalam memimpin sebuah gereja ataupun juga sebuah persekutuan itu sebetulnya adalah proses pemuridan bagi para pastor dan bagi para pemimpin Kristen. Luar biasa. Terima kasih Pak Abel buat waktunya. Sungguh saya bersyukur sekali buat pembicaraan ini. Bisa tolong tutup kita di dalam doa singkat dan tolong doakan agar para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin gereja, pemimpin persekutuan bisa juga aware di dalam masalah keadilan sosial di dalam proses pemuridan ini. Terima kasih Pak, silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk banyak hal yang Tuhan percayakan pada kami. Bukan cuma jabatan, bukan cuma ilmu, bukan cuma kepemimpinan, tetapi juga relasi-relasi yang ada di sekitar kami yang Tuhan percayakan kepada kami, relasi-relasi yang Tuhan sudah sediakan buat kami untuk saling bertumbuh. Tuhan, kami berdoa supaya kami terus Tuhan tolong, Tuhan bantu di dalam proses pemuritan yang ada, supaya kami pun tidak jatuh pada ketidakadilan yang terjadi di dalam relasi yang ada di dalam proses memuridkan. Entah itu ketidakadilan karena kami punya asumsi-asumsi tertentu tentang orang yang kami dengarkan. Entah itu juga ketidakadilan karena kami punya asumsi tentang bagaimana idealnya menjadi seorang Kristen yang kuat atau yang pintar. Tuhan, bantu kami supaya punya hati yang mau terbuka untuk bukan cuma mempengaruhi orang di sekitar kami, tapi dipengaruhi oleh orang-orang yang juga terus bertumbuh, terus belajar mengenal Tuhan. Dan biarlah kami pun bisa mengerjakan panggilan Tuhan untuk memuridkan, selagi kami pun terus bersedia dimuridkan. Kami juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang kini di berbagai tempat mungkin mengalami kelelahan karena harus terus produktif,
Biarlah Tuhan menolong mereka sehingga mereka punya momen-momen bersama dengan orang-orang sekitar mereka, regardless dari status, regardless dari kepemimpinannya hamba Tuhan ataupun bukan. Biarlah mereka bukan cuma produktif tetapi juga reseptif, menerima apa yang Tuhan hendak hadirkan dan suguhkan di dalam hidup mereka. Sehingga mereka pun sebagai hamba-hamba Tuhan tidak exhausted, tidak terforsir, tetapi juga menikmati dan mencicipi sukacita hari demi hari. Terima kasih untuk percakapan hari ini, serta juga Pak Kian, Pak Holik yang di dalam pelayanannya, dalam apapun yang dia kerjakan, Tuhan yang menyertai. Demi nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.